sehat, Pastor. Suara saya oke ya? Suara saya oke. Oke, oke, oke. Oke banget. Terus lagi di mana? Di rumah atau di rumahnya temen atau di mana? Di rumah keluarga? Di rumah, di kamar. Ah, oke, oke, oke. Jadi Rahel, yang pertama thank you sudah sempatkan waktunya untuk menginspirasi teman-teman muda yang nonton. Aku berdoa durasi 1 jam ini menginspirasi mereka untuk mereka bisa Amin. bangkit Ya. dan mereka berhasil di masa mudanya. Oke, oke. Ini saya ada ajukan sekitar 10 pertanyaan, Rahel, dan saya sih berdua 10 pertanyaan ini pas 1 jam. Amin. Semoga ya, Kak. Oke, oke. Eh, saya panggil apa? Kalau saya atau teman-teman muda di sini panggilnya Kak Hermin apa Kak Rahel? Eh, Panggilnya terserah sih, tapi lebih banyak Rahel. Kalau di Papua ada yang Hermin, ada yang Rahel juga. Terserah aja sih, Kak, Hmm, senyamannya teman-teman mau panggil apa. hmm. Itu kata Rahel itu makna atau arti Rahel itu bagus banget loh. Oh iya, Rahel itu artinya domba. Domba. Jadi domba, arti nama Rahel itu domba tidak bisa berjalan. Domba kan nggak bisa berjalan tanpa gembala. iya. Terus kemudian satu-satunya yang diandalkan domba itu adalah gembala. Jadi kalau mau diartikan seorang Rahel tidak bisa berjalan tanpa gembala, dan satu-satunya yang diandalkan Rahel adalah gembala Sang Agung namanya Yesus Kristus. Amin. Nah, itu tuh arti nama Rahel tuh domba. Jadi domba tidak bisa berjalan tanpa gembala dan satu-satunya yang diandalkan adalah gembala. Berarti Rahel tidak bisa berjalan tanpa Tuhan Yesus. Tidak bisa, hanya Tuhan Yesus yang diandalkan. Karena Rahel adalah domba, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Oke, oke, oke. Kita mulai pertanyaan pertama. Agak ringan sih supaya agak lebih relax. Yang pertama, kasih sedikit dong gambaran tentang Papua, nilai-nilai atau budaya di Papua itu seperti apa? Nilai-nilai seperti apa nih, Kak? Atau budaya deh, artinya Papua itu mereka mereka ramah, mereka lebih Oke. terbuka, mereka saling tolong menolong. Ada nilai-nilai yang dibangun di budaya di Papua. Oke, Kak. Jadi orang-orang di Papua atau di Papua sendiri, hidupnya masyarakat Papua itu yang paling utama adalah mereka mempunyai kasih, kasih yang sangat Oh, luar biasa. Jadi hmm, kayak biarpun dia bukan orang asli Papua, dia orang Jawa, orang Sumatera, tapi dia tinggal di Papua, itu orang Papua menganggap dia adalah orang Papua. Kecuali orang wow, yang jalan dinas seperti kayak cuma berkunjung 1 atau 2 hari atau 1 minggu. Nah, itu baru namanya orang pendatang yang ke Papua. Tetapi kalau orang oh, Jawa, orang Sumatera, hmm, lahir dan besar tinggal di Papua, berarti orang Papua menganggap mereka itu adalah orang Papua, bukan orang pendatang. wow, Jadi orang Papua wow, itu mereka mempunyai kasih yang sangat besar dibandingkan wow, dengan provinsi lain. Kalau datang ke Papua wow. pasti disambut dengan banyak senyuman, terus kayak eh, kamu akan ditawarkan, Tari-tarian. iya. Jadi kayak dari mana Kak, kayak gitu-gitu. Pokoknya orang Papua Hmm. itu ramah dan penuh kasih. Kemarin teman saya live bareng sama staf khususnya presiden itu, Bro Billy yang orang Papua. Iya, Jadi eh, saya tertarik cari tahu tentang Bro Billy, terus saya buka di YouTube. Jadi Bro Billy cerita dulu waktu dia pengen punya cita-cita tinggi, pengen sekolah atau pengen kuliah ke luar negeri, dia nggak punya, orang tuanya kan orang tua yang istilahnya susah. Nah, jadi mereka itu punya budaya, orang-orang Papua waktu mereka susah,
mereka itu bukan pinjam uang ke tetangga tapi minta. Jadi mereka semua tetangga-tetangga Iya, patungan supaya Bro Billy itu bisa ke Surabaya. Saya bilang iya, wow, iya, wow. Saya memang saya nggak begitu, tahu Kak. ke Surabaya apa ke Jakarta, nggak tahu Kak saya. Billy Ya, di ITB. oh, enggak, maksudnya waktu dia pengen kuliah, oh ya ITB Bandung ya, Bandung. Iya, Kak Nah, Billy dari ITB. jadi orang tuanya ke tetangga-tetangga, mereka cerita dan tetangga-tetangga dengan rela hati kumpulin. Saya bilang, wow, keren ya Papua ya. Iya, jadi Nah, Papua itu seperti itu, Kak. Jadi kayak kita susah itu banyak tangan yang membantu. Jadi tetangga biarpun dia wah, orang Bali, dia orang Jawa, tapi kalau kita hidup sama-sama, kita susah ya mereka juga susah. Seperti itu wow, di Papua. itu Jadi itu itu toleransinya itu tinggi sekali di sini. itu nilai-nilai yang bagus banget tuh. Itu perlu dikembangkan harusnya untuk semua daerah, untuk semua kota. Saya jujur dengar itu saya bilang, wow, jujur jujur Rahel, saya banyak kali ditawari pelayanan ke Papua. Jadi saya kan pelayanan mobile tuh ke kota-kota. Jadi ditawarin, ayo dong ke Papua buat KKR. Nah, selalu waktunya gak pas. Jujur belum pernah ke Papua, tapi kepengen banget ke Papua, serius, kepengen banget. Saya sih berharap nanti di Papua ketemu sama Rahel, kita buat sesuatu untuk melayani Tuhan. Amin, Oke, Kak. oke. Nah, cerita dong sedikit, maksudnya jangan sampai kebablasan, cerita sedikit dong tentang awal mulanya, cerita dong sedikit awal mulanya Rahel terpilih jadi Putri Indonesia Papua 2020 sama itu tadi sama Miss Grand Indonesia Papua Barat 2018. Coba sedikit ceritain perjuangannya supaya menginspirasi teman-teman muda. Iya, jadi perjuangan untuk sampai di panggung Putri Indonesia itu bukan hal yang instan ya buat Rahel. Jadi itu butuh Hmm, perjuangan bertahun-tahun mempersiapkan hmm, diri untuk ada di panggung Putri hmm, Indonesia. Dan ya. Rahel mulai terjun ke dunia beauty pageant itu tahun 2017. Oh Dan itu ya. mulai dari tingkat kota. Rahel terpilih menjadi duta wisata Kota Jayapura. Kotanya Hmm, Rahel hmm, di Papua, ibu kota provinsi Papua yaitu Kota Jayapura. Rahel tergabung hmm, di dalam Ikatan Duta Pariwisata yang hmm, disebut hmm, dengan bahasa daerah Kota Jayapura, bahasa lokal yaitu Tanmon Sport Numbai. hmm, hmm, Jadi itu tahun 2017 Rahel tergabung di dalam Duta Pariwisata Kota Jayapura. Kemudian Rahel tidak hanya terpilih, kemudian tidak tidak aktif di kegiatan sosial, tapi Rahel banyak belajar, ikut kegiatan pemerintah Kota Jayapura, aktif dalam pemerintah kegiatan pariwisata Kota Jayapura, Pemda. Jadi benar-benar Rahel menguasai dunia pariwisata tersebut. Dan hmm, setelah tahun 2017 terpilih menjadi duta, terus Rahel sempat sakit nih, Kak. Ini hmm, sedihnya nih. Sempat hmm, hmm, sakit, hmm. yaitu Rahel sakit mah kronis, komplikasi Oh, sama paru-paru. oh, Jadi Rahel harus berobat 1 tahun 2 bulan. hmm, Rahel hmm, sempat off dari semua kegiatan, termasuk Rahel tidak melanjutkan studi di Brawijaya Malang dan harus pulang ke hmm, Papua karena sakit. Dan hmm. akhirnya Rahel di rumah selama 1 tahun 2 bulan. Oh ya? Kemudian, iya, dan itu Rahel Hmm, tidak melanjutkan studinya Rahel di Brawijaya. Karena Rahel sakit hmm, yang benar-benar drop, tidak bisa keluar dari rumah. Nah, dari hmm, situ Rahel sempat tidak sadarkan diri pada saat sakit karena memang benar-benar drop banget karena komplikasi kan, Kak. Akhirnya di rumah hmm, hmm, sakit, Rahel posisinya tuh sudah kayak tidak sadar dari rumah, jadi sampai pas bangun-bangun sudah di rumah sakit. Terus hmm, lihat ini pas buka mata, ih, keluarga lengkap, ada ibu pendeta. Terus hmm, kayak hmm. situasinya tuh benar-benar tegang gitu loh. Dan Genting banget dari ya. situ, iya, karena
karena posisinya Rahel kan drop kan dan tidak sadarkan diri. Nah, akhirnya di situ tuh Rahel kayak kayak nangis. Terus Rahel punya janji iman nih sama Tuhan, kayak ya Tuhan, kalau Tuhan kasih sembuh Rahel, Rahel mau pelayanan sama Tuhan tapi dari talenta yang Rahel punya. Jadi kayak Wow. bukan aktif di gereja, karena Rahel maksudnya bukan aktif Hmm. kayak gimana-gimana kayak Hmm. pelayanan firman, karena Rahel nggak basic terlalu banget di rohani. Tapi Rahel dari talenta yang Tuhan kasih nih, Rahel bisa pakai memuliakan Tuhan gitu. Nah, itu janjiku Hmm. waktu aku sadar di rumah sakit. Nah, dari situ Hmm. puji Tuhan, ini setelah 2 bulan Rahel dinyatakan sembuh total tahun Sembuh total ya? 2018. Iya, Sembuh jadi total. Rahel Wow. eh, apa berobat di tahun 2017 itu sampai akhirnya itu tahun 2018 bulan April tanggal 12, Rahel masih ingat banget. Tanggal 12 bulan Hmm. April 2018 itu Rahel dinyatakan sembuh total dari flek paru-paru dan juga Wow. makronis. Dan itu Wow. bulan April. Jadi Hmm. kalau Rahel mau balik ke Malang lanjutin studi kan pertengahan semester nggak bisa. Jadi kayak orang Hmm. tua bilang ya udah di rumah aja dulu, pemulihan dulu sampai benar-benar sehat Hmm. baru balik ke Malang. Nah, akhirnya Hmm. dari di rumah aja itu Rahel nih nyari-nyari informasi kan, karena Rahel nih orangnya yang suka bergaya, styling itu tuh nomor satu. Pokoknya Hmm. selalu Hmm. di rumah pun juga kayak ke gereja tuh heelsnya harus Hmm. tinggi-tinggi kayak gitulah. Jadi iya Oh iya Kak, iya. terus akhirnya Ah. dapat informasi dari teman ada dibuka nih Miss Grand, pemilihan Miss Grand Indonesia pertama kali dibuat di Hmm. Indonesia, karena Hmm. lisensinya itu sudah tidak di Putri Indonesia tapi ada yang beli nih Bu Dikna. Nah, sudah Rahel Hmm. nih coba-coba, nggak tahu ada berapa orang yang ngirim dari Papua, udah kirim aja CV dan isi biodata, formulirnya, form-formnya, Hmm. kirim, cuma kayak iseng-iseng aja daftar gitu ke Miss Grand Indonesia. Hmm. Ternyata dikonfirmasi Rahel lolos wakilin Papua Wow. Barat. Ya udah lolos Hmm. jadi 2018 itu Rahel mewakili Provinsi Papua Barat untuk ajang pemilihan Putri Indonesia, Miss Grand Indonesia Hmm. 2018 itu. Rahel prepare 2019 pengen terjun ke PI, tapi kayak rasa aduh belum nih, sabar dulu, nahan-nahan dulu nih, kuasai dulu medan tempurnya nih. Sampai Hmm. akhirnya 2020 itu awal tahun, jadi waktu pendaftaran Putri Indonesia dibuka, itu mereka kan Hmm. batas pendaftaran awalnya tuh sampai 30 Desember batas mengirimkan Hmm. formulir 2019. Hmm. Tapi jadi Rahel itu mau kirim akhir tahun tapi kayak aduh ya udah deh. Kan saya pernah di ajang nasional di Miss Grand Indonesia, terus pernah live SCTV juga. Nah, PI kan kemarin juga live SCTV. Jadi kayak pikirnya Rahel tuh kayak ya udah ini setara lah. Yang penting Rahel udah pernah ada di panggung dan nasional kayak gitu-gitu. Terus sampai tahun baru ada satu Hmm. manajemen yang kontak Rahel, Ya. mereka tuh naksir kayak kami mau kamu yang mewakili Papua kayak gitu-gitu, tapi kami urus semuanya. Dan akhirnya mereka bener-bener urusin formulirnya Rahel tuh hanya foto akte ngirim, foto ijazah ngirim kayak gitu-gitu, kayak niatnya tuh Hmm. kecil sekali untuk ikut. Tapi Hmm. karena yang pertama Rahel pikir tuh biaya. Aduh, panggung ini tuh panggung nomor satu gitu ya. Panggung gede, pasti biayanya tuh tidak murah. Apalagi Hmm. baju-bajunya gitu. Jadi kayak nggak mau repotin orang tua juga. Terus Hmm. dari manajemen ini tuh mereka bilang kita urus semuanya gitu. Nah akhirnya Rahel Hmm. bilang ya udah, Rahel ikut aja deh. Ternyata pas ke Jakarta tanggal 5 dan 6 Februari ikut audisi, puji Tuhan diizinkan Tuhan untuk wakilin Papua. Dan itu Wow. benar-benar kayak oh terima kasih Tuhan, ini padahal cuma kayak iseng-iseng tapi Tuhan eh,
kasih kesempatan Rahel di sini tuh berarti ada maksud maksud Tuhan di balik semua yang Rahel capai sampai saat ini. Jadi ya Wow, udah wow. ikut kegiatan dan akhirnya sekarang menjadi Putri Indonesia Papua, Kak. Wow. Terus Rahel, kan kamu sekarang ada beban di pundakmu, ada beban sebagai artinya sebagai Putri Indonesia Papua, orang Papua kalau lihat kamu pasti ingat ada beban dan tanggung jawab kamu kalau orang Papua lihat. Nah, kira-kira apa beban terbesarmu? Apa beban terbesarmu untuk Papua lebih maju, lebih hebat, lebih luar biasa, terutama untuk generasi muda di Papua? Apa beban terbesarmu untuk mereka? Dan apa yang sedang coba, adakah yang sedang coba kamu lakukan untuk kasih bangkit, kasih munculkan anak-anak muda dari Papua untuk mereka menginspirasi banyak orang? Oke Kak, jadi Rahel itu punya moto hidup atau kayak apa Hmm. ya, visi misi, pokoknya moto hidup lah gitu, yang selalu Rahel Hmm. Rahel pegang, yaitu blessed to be blessing. Jadi Wow. diberkati Hmm. untuk memberkati. Jadi kayak setiap apa Hmm. yang Rahel dapat, menurut Rahel itu orang lain juga harus dapat. Walaupun mereka nggak Hmm. bisa dapat seperti Rahel, Rahel bisa membagikan Ya. informasi yang Rahel Hmm. punya gitu. Dan beban terbesar sampai saat ini yang Rahel pikir, Rahel belum bisa dinyatakan sukses kalau Rahel belum membuat uh, mempunyai regenerasi. Ketika Wow. Rahel bisa Jadi, ada di hmm. panggung PI Putri Indonesia, Hmm. tahun 2021 harus ada perwakilan perempuan Papua yang bisa lebih baik dari Rahel. Jadi Hmm. itu Berarti adalah salah, ya, Berarti salah. itu, berarti beban-beban Rahel untuk generasi muda Papua akan muncul orang-orang regenerasi seperti Rahel dan seperti contoh Bro Billy, akan muncul orang-orang yang menginspirasi banyak orang dan akan muncul pemimpin-pemimpin ya. Ya. Oke. Nah, sekarang eh, Rahel, kan kalau dibilang Putri Indonesia tuh yang selalu dikenal dengan kemegahannya, terus semua kata-kata cantik, kata elegan, kata mewah, semua ada di situ untuk perempuan. Nah, menurut seorang Rahel, definisi kalau saya, bagi saya cantik itu bukan sekedar warna kulit atau tinggi badan atau pendidikan atau warna mata. Bagi saya cantik adalah dilihat dari aktivitasnya. Terus apa yang dia sedang kerjakan dan gini, dia mudah empatik, sosial tinggi dan punya pengharapan, punya mimpi. Bagi saya itulah perempuan yang cantik. Nah, kalau menurut seorang Rahel sendiri, definisi cantik itu seperti apa sih? Kalau menurut Rahel, Rahel pernah tulis di caption fotonya Rahel, dan itu Ya. banyak sekali teman-teman yang follow Rahel sudah tahu. Menurut Rahel Hmm. itu cantik itu perempuan. Intinya semua Hmm. perempuan adalah cantik. Dia Cantik mau itu hitam, pada perempuan. perempuan. Iya, Wow, nggak mungkin laki-laki ya. nggak mungkin laki-laki cantik. Oke, Jadi terus menurut terus. Rahel simpel aja. Cantik itu perempuan. Karena semua perempuan, mau hitam, mau putih, mau coklat, Yes, mau yes. pink, mau rambutnya gimana pun, mau lurus, keriting, atau botak, intinya dia Oh. perempuan, berarti dia cantik. Wah, ini bagus nih. Saya ambil ini captionnya ini loh. Keren tuh. Jadi Oke. cantik itu adalah perempuan. Oke. Nah, sekarang bagaimana Rahel mendefinisikan bahwa cantik itu takut Tuhan? Cantik itu takut Tuhan. Iya, jadi kalau misalnya, Kan? kalau menurut Rahel, cantik takut Tuhan, eh, yang kalau misalnya kita punya modal cantik,
terus cuma kayak dipakai untuk cari duit, terus atau tidak cantik tapi tidak takut sama Tuhan, kayak hidupnya berfoya-foya dan tidak menjadi Hmm. berkat buat banyak orang, itu menurut Rahel tidak berpengaruh terhadap cantiknya. Tetapi kalau cantiknya Hmm. kita itu bisa memberkati banyak orang, berarti cantikmu itu berpengaruh, berdampak kepada orang. Jadi ketika orang lihat, wah, Wow. orang ini cantik, tapi dia merasa diberkati oleh mukanya kita yang cantik dan attitude yang cantik juga, berarti dengan sendirinya mereka sudah kayak melihat Tuhan di dalam diri kita. Seperti itu sih. Wow, keren, keren, keren. Wow, 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 wow. Nah, Rahel, saya mau tanya, apakah kamu benar-benar menyukai diri? Alasannya apa? Eh, saya Sorry, benar-benar sebab begini. menyukai, ah, ya. Sebab begini, ada banyak orang pesimis terhadap dirinya. Kayak dia bilang, kenapa aku terlahir begini? Kenapa aku terlahir dengan kekurangan ini? Kenapa? Kenapa? Dia gak suka dengan dirinya. Nah, kalau Rahel, kalau apa yang buat kamu benar-benar suka sama dirimu sampai jatuh cinta dengan dirimu? Apa yang membuat? Jadi dari dulu tuh kan Rahel kalau di Papua kan panas banget kan. Dan Hmm. orang tua juga kayak kulitnya hitam, jadi lahir Ya. juga ya hitam gitu loh kita. Oh. Rambut keriting dan suka main panas Ya. juga di sini. Jadi dari sampai sekolah itu kulit Rahel itu eksotik. Jadi mau dibilang coklat, Hmm. pokoknya kalau kena panas ya coklat banget gitu. Dan akhirnya dari situ setiap foto sama teman-teman kulitnya Rahel tuh paling mencolok gitu kayak coklat. Hmm. Dan akhirnya dari situ Rahel belajar untuk mencintai kulit coklat ini. Jadi Hmm. setiap kali kata orang kayak makeup itu harus putih banget nih. Harus setebal mungkin biar menutup muka yang hitam. Tapi kalau Rahel makeup selalu request jangan mengubah warna kulitnya saya. Pokoknya makeup apapun Ah. itu harus sesuai warna kulit. Nggak usah kalian maksain Rahel untuk berubah menjadi warna putih supaya terlihat sama Hmm. dengan yang lainnya. Dan itu Rahel terapkan di ajang-ajang nasional seperti Miss Grand Indonesia dan Putri Indonesia. Hmm. Jadi kalau pastor lihat di profil Rahel, Rahel paling beda karena itu Rahel selalu menanamkan untuk jadi diri sendiri dan mensyukuri apa yang Tuhan kasih buat kita. Jadi percaya Wow. diri, sayangi diri, apa yang Tuhan sudah kasih itu yang kita kembangkan dan menjadi berkat untuk orang juga. Jadi kalau sudah hitam ya sudah tidak jadi masalah. Hitam itu bukan sesuatu yang buruk atau apapun itu ya, Dan terima aja dan dan memang syukuri. dan memang kata manis kan ditujukan bukan untuk warna putih. Kata manis kan ditujukan untuk warna hitam. Iya, itu salah satu quotes yang bikin kuat percaya dirinya. Nah, eh, Rahel, beberapa bulan yang lalu ada satu artis Korea yang sangat terkenal, eh, masih muda, cantik, populer, terus kaya raya. Tapi media dikejutkan dengan kematian artis muda itu, sangat dikejutkan. Dia mati tidak normal. Dia mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Dan saya dapatin bahwa kebahagiaan ternyata bukan dari popularitas, kebahagiaan tidak dari penampilan, ataupun dari uang, ataupun dari harta benda yang kita punya. Betul sekali, Nah, Kak. menurut Rahel, kebahagiaan sejati yang kamu percaya itu seperti apa sih, Rahel? Kebahagiaan sejati yang Rahel percayai itu yaitu pertama berdoa, bersandar sama Tuhan dulu nih. Ketika kamu punya Hmm. sesuatu, punya duit atau tidak punya duit, tapi intinya Tuhan yang paling utama. Terus Wow. kemudian bahagia itu sebenarnya kalau menurut Rahel nggak perlu duit-duit yang terlalu banyak juga. Kalaupun punya duit yang banyak, tapi nggak bahagia, penuh tekanan, ya sama saja seperti Hmm. artis Korea yang tadi kakak cerita.
Jadi kalau bahagia yang sejati itu yang penting hidupnya baik, mengucap syukur, lingkungannya baik, dan kita dapat menjadi berkat buat banyak orang, melakukan segala sesuatu tanpa harus di kayak apa ya, ditekan. Jadi melakukan sesuatu itu yang kita suka, yang kita gemari, nah itu akan mengalir dengan begitu saja. Jadi tidak akan menjadi beban buat kita sendiri. Jadi kalau melakukan segala Wow. sesuatu itu, kalau sesuai dengan yang kita inginkan, maka itu akan mengalir dengan baik. Tetapi kalau melakukan yang menurut kita sendiri tidak bagus, tapi kita lakukan itu, ya itu akan jadi beban sendiri. Dan Hmm. hal yang dapat membunuh kita secara pelan-pelan itu adalah pikiran, batin. Kalau batin tertekan, Hmm. itu akan membunuh kita secara pelan-pelan. Dan Setuju, akhirnya setuju. depresi, dan ada yang melakukan bunuh diri, dan sebagainya. Hmm. Seperti itu. Ke Iya, narkoba. setuju. Nah, terus Rahel, bagaimana pandanganmu tentang saya sering konseling anak-anak muda, mereka bilang, Kak, aku itu bahagia kalau punya pacar. Itu gimana sih? Itu bener enggak itu maksudnya? Dia bahagia kalau dia punya pasangan, punya pacar. Saya bilang, yakin kamu bahagia waktu punya pacar? Nah, kira-kira gimana sih Rahel? Kamu nanggapin bahagia waktu punya pacar atau punya pasangan? Aneh atau gimana sih? Sebenarnya kembali ke pribadi sih Kak yang menjawab bahagia Hmm. kalau punya pacar. Mungkin kalau dia punya pacar, dia dapat perhatian yang lebih, atau mungkin setiap saat kemana-mana itu dia ditemani, ataupun dia punya pasangan Hmm. bicara yang lebih spesifik sama pacarnya, mungkin seperti Hmm. itu. Tapi tidak ada manusia yang sempurna. Artinya ketika kita berharap, Alkitab bilang begini, eh, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Artinya kalau kita meletakkan kebahagiaan kita kepada manusia, sebaik-baik apapun manusia, tetap ada kekurangannya. Nah, artinya saya selalu bilang, kalau kamu meletakkan kebahagiaanmu kepada seorang laki-laki atau seorang perempuan, kamu siap-siap untuk kecewa. Ya, Sebab benar sekali Kak. satu-satunya yang buat kita bahagia dan sempurna bukan manusia, Tuhan gitu loh. Ya. Nah, jadi menarik ya, artinya cara-cara pandang Rahel tentang kehidupan itu keren banget sih ya. Dan begini Rahel, saya selalu bilang orang kaya masih ada yang lebih kaya lagi di atasnya. Orang sukses masih ada yang lebih sukses lagi di atasnya. Orang Ya. paling kaya di kota, ada yang paling kaya di provinsi. Ada yang orang paling kaya di provinsi, ada yang paling kaya di Indonesia. Ada yang paling kaya di Indonesia, ada yang paling kaya se-Asia. Jadi tidak akan pernah habis definisi berhasil, definisi kaya tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah bisa diukur gitu loh, karena selalu akan ada. Nah, menurut Rahel, definisi sukses itu seperti apa sih sebenarnya? Definisi sukses apakah Definisi sukses itu gimana Definisi sih? sukses itu menurut Rahel kembali kepada memberkati untuk memberkati. Jadi ketika Rahel sukses dan orang di sekeliling Rahel belum terberkati dengan kesuksesan Rahel, berarti itu belum sukses namanya. Karena Hmm, Rahel belum bisa keren tuh, memberkati keren. banyak orang. Tetapi kalau Rahel sukses dan Rahel bisa menjadi berkat buat banyak orang, berarti itu Rahel bisa dikatakan sukses karena Rahel bisa Berarti memberkati kembali banyak orang. berarti kembali ke motonya Rahel, bless to blessing ya. Iya, Itu blessed to berarti bless. definisi suksesnya Rahel ya. Iya,